Di pagi hari di akhir pekan yang cerah ini, saya kembali bergabung dengan sahabat museum untuk menjelajahi tempat-tempat yang berkaitan dengan masa lalu. Kali ini, saya ikut bergabung menjelajahi beberapa tempat di Jakarta yang berkaitan dengan tema Nasib Naas Nyai Dasima. Bagi para penggemar sastra lama atau pertunjukan teater tradisional seperti Lenong Betawi, nama ini mungkin sudah tidak asing lagi. Kisahnya seringkali diangkat ke atas panggung, menceritakan tragedi cinta, harta, dan pengkhianatan. Tapi, siapakah sebenarnya Nyai Dasima? Apakah ia murni tokoh fiksi karangan penulis era kolonial, atau seorang wanita nyata yang pernah bernafas dan menginjakkan kakinya di tanah Batavia? Jangan kemana-mana. Hari ini, kita akan melusuri batas antara mitos dan realita dari kisah yang pernah mengembarkan Hindia Belanda ini. Sebagai awalan, kami berkumpul di lapangan Banteng, jantung dari Weltevreden, kawasan yang di masa kolonial menjadi pusat sosial dan administratif Batavia baru. Tapi tahukah Anda, tempat ini di masa lalu bukan sekedar taman kota biasa. Lapangan Banteng atau dulu dikenal dengan nama Waterloo Plain adalah salah satu dari dua alun-alun utama di Weltevreden yang lahir dari tangan Gubernur Jenderal Daendels di awal abad ke-19. Lapangan ini memiliki karakter militer yang kental sebagai medan latihan dan tempat upacara. Posisinya tepat berada di depan The Witte Huis, sebuah gedung ikonik yang dulu digadang-gadang untuk menggantikan Stadhuis di Batavia lama sebagai istana Gubernur Jenderal. Di tengah lapangan ini pernah berdiri tugu peringatan pertempuran Waterloo yang tinggi menjulang dengan patung singa di puncaknya, yang menjadi lambang kemenangan atas Napoleon. Itulah mengapa tempat ini juga sempat disebut Lapangan Singa. Di dekatnya dibangun pula patung Jan Pieterszoon Koen untuk memperingati 250 tahun berdirinya kota Batavia. Tapi saat ini kita tidak akan pernah melihatnya lagi, karena tugu ini telah dirobohkan saat masa pendudukan Jepang. Memasuki pertengahan abad ke-19, lapangan Banteng bukan lagi sekedar area militer. Suasananya yang sejuk menarik warga Batavia untuk berkerumun. Di malam-malam tertentu, korps musik garnisun rutin menggelar konser. Para pemuda Batavia akan berdandan rapi, berkeliling naik delman, dan memamerkan gaya terbaiknya untuk menarik perhatian para noni Indo-Eropa. Kira-kira itulah yang disampaikan oleh Pak Adep, singkatan dari Ade Purnama, ketua rombongan sekaligus penggagas Sahabat Museum, sebagai pembuka perjalanan kami di pagi hari itu. Dan di kawasan sekitar Weltevreden inilah, Nyai Dasima beserta Tuan W diceritakan pernah menjalani babak kehidupan mereka, sebelum sebuah peristiwa tragis menimpa. Kisah Nyai Dasima berasal dari novel karya Gijsbert Francis yang diterbitkan tahun 1896. Judul lengkapnya, Cerita Nyai Dasima, suatu korban daripada para pembujuk. Francis mengisahkan bahwa Nyai Dasima hidup pada masa pendudukan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Dasima digambarkan sebagai gadis Sunda yang cantik, pandai memasak dan menjahit, yang tinggal bersama Tuan Edward W atau Tuan W, seorang Eropa, dan keduanya memiliki seorang putri bernama Nancy. Cerita ini memperoleh ketenaran yang luar biasa. Ia muncul dalam berbagai bentuk: prosa, puisi, syair, pantun, drama panggung, hingga film. Pada tahun 1929, cerita ini diangkat ke layar lebar.
Tapi sebelum kita membahas cerita ini lebih lanjut, mari kita mundur jauh ke belakang, ke era di mana pinggiran Batavia atau Omelanden dikuasai oleh para tuan tanah yang berkuasa penuh layaknya raja kecil di tanah partikuler mereka. Cerita ini diawali pada tahun 1813, ketika Batavia dan sekitarnya berada di bawah kendali Thomas Stamford Raffles setelah Inggris merebut Jawa dari tangan Belanda. Di sebuah tanah partikuler bernama Curug yang sekarang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, hidup seorang tuan tanah berkebangsaan Inggris bernama Edward Way, atau selanjutnya kita sebut Tuan Way. Tuan Way tinggal bersama seorang nyai bernama Dasima yang berasal dari Kampung Kuripan, sebuah tanah partikuler yang saat ini menjadi bagian dari Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Tidak dijelaskan bagaimana Tuan Way dan Dasima bertemu, mengingat Curug dan Kuripan adalah dua lokasi yang berbeda. Namun di masa itu, seorang tuan tanah umumnya memiliki kekuasaan yang nyaris absolut atas wilayahnya. Dan dalam tatanan yang syarat ketimbangan inilah, sangat mudah bagi seorang gadis desa seperti Dasima untuk diambil oleh Tuan W sebagai nyai. Selanjutnya dikisahkan bahwa beberapa tahun kemudian Tuan W tidak lagi menjadi tuan tanah di Curug karena tanah tersebut dijual. Tuan W pun pindah ke Batavia dengan membawa serta Dasima. Rombongan kami bergerak menuju Pejambon, kawasan elit Batavia tempo dulu. Pak Adep mengajak kami mengamati kemegahan Gedung Pancasila yang kini menjadi bagian dari Kompleks Kementerian Luar Negeri. Di masa lalu, kawasan ini adalah pemukiman eksklusif warga Eropa, berdekatan dengan tempat-tempat strategis di Batavia pada waktu itu. Lalu, apa hubungannya dengan Nyai Dasima? Dalam cerita asli yang ditulis oleh Francis, tidak disebutkan secara persis di mana tempatnya Tuan W tinggal bersama Dasima. Ia hanya menyebutkan bahwa Tuan W tinggal di Gambir, di pinggir Kali Ciliwung. Menurut interpretasi dari sejarawan modern berdasarkan hasil deduksi topografis dan pemetaan silang, kemungkinan rumah Tuan W berada di deretan Gereja Immanuel, Gedung Pramuka, atau Gedung Pertamina. Mengingat di masa-masa awal abad ke-19, kawasan pemukiman elit dan bergengsi bagi para pejabat tinggi Eropa di Weltevreden adalah persil-persil tanah yang menghadap langsung ke Koningsplein atau lapangan Monas sekarang. Lalu, mungkinkah Gedung Pancasila itu sendiri yang merupakan rumah Tuan W? Jelas tidak. Gedung Pancasila baru dibangun pada era 1830-an. Sedangkan kisah Dasima berlatar tahun 1813. Gedung Pancasila sendiri awalnya merupakan tempat tinggal Panglima Angkatan Perang Belanda di Hindia, Hertog Karel Bernhard van Sachsen-Weimar-Eisenach. Baru pada masa-masa setelahnya, gedung ini syarat dengan sejarahnya sendiri. Mulai dari perannya sebagai gedung Volksraad, menjadi tempat sidang BPUPKI, hingga tempat Soekarno menyampaikan pidato bersejarah tentang 5 dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Yang jelas, di belakang gedung Pancasila ini, pada saat gedung ini baru berdiri, tempat itu masih berupa sebuah kampung yang bernama Kampung Pejambon. Dan di Kampung Pejambon inilah Dasima kemudian menorehkan babak lain dari kehidupannya.
Kami bergeser ke selatan, tepat di jembatan Kali Ciliwung yang menghadap Kampung Pejambon. Tapi sebelum menginjak ke kisah selanjutnya, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud Nyai dalam cerita ini? Dan mengapa seorang gadis desa seperti Dasima mau menjadi Nyai? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Nyai dimaknai ke dalam beberapa arti. Namun untuk memahami konteks dalam kisah ini, kita harus menengok jauh ke belakang. Sejarah fenomena Nyai dalam cerita ini lahir bersamaan dengan datangnya kongsi dagang VOC di Nusantara. Kala itu, kapal-kapal Belanda datang dengan nyaris hanya membawa laki-laki. Karena alasan beban finansial dan ancaman penyakit tropis yang mematikan, membawa perempuan Eropa ke Hindia Belanda dianggap sia-sia dan terlalu beresiko. Para pegawai VOC akhirnya mencari pasangan dari perempuan pribumi. Perempuan-perempuan ini tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga hidup bersama majikannya tanpa ikatan pernikahan yang sah. Merekalah yang kemudian disebut Nyai. Bagi sebagian perempuan lokal, menjadi Nyai berarti jaminan materi, rumah mewah, pakaian sutra, dan perhiasan. Namun secara sosial, mereka terjepit. Masyarakat pribumi menjibir mereka karena hidup tanpa status pernikahan yang sah, yang berarti bergelimang dosa. Sementara kalangan Eropa tidak pernah benar-benar menerima mereka dan kerap menjadikannya bahan hinaan. Keterasingan inilah yang dirasakan Dasima. Hidup bersama Tuan W dan putri mereka Nancy dengan harta yang melimpah ruah, tak mampu memadamkan kegelisahan hatinya. Ia merasa berdosa dan terputus dari akar budayanya. Di tengah kebingungan itu, Dasima berkenalan dengan Samiun, seorang pria dari Kampung Pejambon. Dalam versi Francis, Samiun digambarkan sebagai sosok antagonis yang penuh tipu daya. Mengetahui kelemahan batin Dasima, Samiun menggunakan agama sebagai senjata. Lewat bantuan pembantu bernama Mak Buyung dan guna-guna dari Haji Salihun, Samiun berhasil membujuk Dasima. Sang Nyai akhirnya meninggalkan Tuan W beserta putrinya dengan membawa serta emas dan perhiasan untuk menikah dengan Samiun. Ini adalah kawasan Tugu Tani yang selalu tampak sibuk dengan lalu lalang kendaraan yang seolah tak pernah berhenti. Tapi di abad ke-19, kawasan ini tampak jauh berbeda. Belum ada jalan aspal yang lebar, tidak ada mobil dan tidak ada gedung-gedung yang tinggi menjulang. Dari gambaran kawasan ini di masa lalu, kami mencoba untuk membayangkan suasana klimaks dari kisah Nyai Dasima. Setelah menikah dengan Samiun, kebahagiaan Dasima justru semakin jauh dari impian. Samiun beserta istri pertamanya Hayati rupanya hanya mengincar kekayaan Dasima. Sang Nyai dijebak untuk dibunuh. Bang Puasa, seorang jawara dari Kuitang, disewa untuk mengeksekusi rencana keji itu. Di suatu malam, Samiun mengajak Dasima untuk memenuhi undangan ke Kampung Ketapang. Saat berjalan beriringan, di sebuah sudut yang gelap, Bang Puasa menyerang. Dasima dibunuh secara kejam, dan jasadnya dilempar dari jembatan Kuitang ke derasnya aliran Kali Ciliwung. Berakhir sudah nasib Nyai yang malang ini. Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Kita tidak bisa menelan cerita Gisbert Francis ini mentah-mentah. Sebagai penulis berdarah Indo-Eropa,
Francis menulis dengan kacamata kolonial yang bias. Tuan W digambarkan sebagai sosok kulit putih yang tak bersalah dan penuh kebaikan, sementara tokoh-tokoh pribumi dicitrakan sebagai pembohong, tamak, manipulatif, penuh intrik, irasional, dan semua hal lain yang buruk. Dan semua sifat-sifat itu seolah digambarkan karena berasal dari tradisi, budaya, dan agama yang dianut pribumi pada waktu itu. Bias narasi ini pernah dikritik keras oleh budayawan Betawi S.M. Ardan pada tahun 1965. Ardan merombak total struktur cerita tersebut menjadi sebuah naskah berbahasa Betawi yang berpihak pada masyarakat pribumi. Dalam versinya, Dasima digambarkan sebagai simbol kesadaran pribumi yang berani melawan dan mencari identitasnya. Sementara itu, motivasi tokoh-tokoh lokal diberi ruang yang lebih manusiawi sebagai bentuk perlawanan terhadap moralitas kolonial yang merendahkan mereka. Melalui penulisan ulang ini, Ardan mengembalikan martabat tokoh-tokoh pribumi yang sebelumnya dihitamkan oleh penulis era kolonial. Kalau ini dia pakai air teh, dikasih daun teh, airnya jadi gelap karena airnya kuning. Airnya juga panas, 39 derajat. Nah, Jadi, kita tiba kembali pada sebuah pertanyaan awal. Apakah kisah Nyai Dasima ini nyata atau hanya cerita fiksi belaka? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita pikirkan. Beberapa pihak meyakini bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi di Batavia pada tahun 1813, lalu merambat menjadi buah bibir masyarakat sebelum akhirnya dibukukan oleh Francis. Terlebih lagi, Francis menggambarkan ceritanya ini dengan lini masa yang pas dan tempat-tempat yang nyata sesuai dengan konteks zamannya. Namun sebagai keturunan Inggris yang bekerja pada pemerintahan kolonial Belanda, ia menuliskan cerita ini dalam bingkai semangat kolonialisme yang kental. Adapun nama-nama tokoh, detail lokasi, hingga motif pembunuhan sangat mungkin merupakan perpaduan antara kepingan fakta dan rekonstruksi imajinasi. Tapi, terlepas dari persoalan fiksi atau nyata, Nyai Dasima mewakili sekian banyak tragedi serupa yang nyata di masa Hindia Belanda. Ia adalah wajah dari perempuan-perempuan desa yang terhisap ke dalam mesin sosial kolonialisme. Perempuan yang hidupnya digantungkan pada kebaikan tuan asing yang mencoba mencari jalan pulang ke pelukan bangsanya. Namun akhirnya hancur digilas sistem yang tak pernah memihak mereka. Mungkin itulah sebabnya kisah Nyai Dasima tak pernah benar-benar mati. Selama ketidakadilan masih ada, selama nasib seseorang masih ditentukan oleh struktur kekuasaan yang lebih besar, langkah Dasima akan terus menggema. Di ganggang sempit kampung Bejambon, di aliran kali Ciliwung, dan di balik bayang-bayang gedung tua di Walter Freden. Saya Anjas. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.